Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan selalu bersemangat dalam belajar. Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yuli. Kali ini kita akan belajar tematik. Pokok pembahasan hari ini mengenai perubahan wujud benda, mencair, membeku, dan menguap. Lalu kita juga akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital yang benar. Nah anak-anak, silahkan anak-anak menyiapkan LKS, alat tulis, dan botol minum di dekat anak-anak akan belajar. Baik anak-anak, hari ini kita mulai pembelajarannya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak video dari Bu Yuli ya. Baik anak-anak, indikator pembelajaran hari ini 3.9.1 siswa dapat menjelaskan penggunaan ejaan yang tepat pada sebuah kalimat. 3.7.2 siswa dapat mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda secara benar. 4.7.2 siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap dengan melakukan percobaan. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan penggunaan huruf kapital pada sebuah kalimat dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap. 3. Siswa dapat melakukan percobaan peristiwa perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap. Yang keempat, siswa dapat mentadabur Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Mari kita membahas materi penggunaan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasanya. Nah, seperti ini anak-anak huruf kapital. Tentu anak-anak sudah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan huruf kapital pada sebuah kalimat dengan tepat, sesuai dengan ejaan. Penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu terletak pada awal kalimat. Contohnya, pekerjaan itu sudah selesai. Nah, huruf P pada kata pekerjaan menggunakan huruf kapital karena terletak di awal kalimat. Yang kedua, petikan langsung. Nah, contoh kalimatnya, kakak bertanya, kapan kita pulang? Nah, kalimat kapan kita pulang adalah petikan langsung. Ini sering dijumpai pada percakapan ya anak-anak. Nah, pada kalimat petikan langsung, huruf depan pada kata yang pertama menggunakan huruf kapital. Seperti pada kata kapan, K-nya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, hal-hal keagamaan. Nah, contohnya Allah, kemudian nama-nama agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian Quran, lalu yang Maha Pengasih, yang Maha Esa,
awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Jika tidak diikuti nama orang, berarti tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya, Nabi Yunus, huruf N pada kata Nabi, dan huruf Y pada kata Yunus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kelima, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contohnya, Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Kemudian ada Gubernur Jawa Barat. Huruf G pada kata gubernur menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, orang tua murid kelas 5. Huruf O pada kata orang tua menggunakan huruf kapital karena menunjukkan kata ganti orang, disertai keterangan kelas 5. Yang keenam, nama orang, kecuali nama orang yang digunakan sebagai satuan. Jadi jika nama orang, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Contohnya, Wage Rudolf Supratman. Huruf W, huruf R, dan huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Lalu kemudian misalnya Jipana, maka huruf Z pada nama Zivana ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang ketujuh, nama bangsa, suku, dan bahasa, kecuali jika dipakai sebagai bentuk kata dasar turunan. Contohnya bangsa Indonesia. Indonesia merupakan nama bangsa, sehingga huruf I pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital. Kemudian suku Jawa. Jawa merupakan nama suku, sehingga huruf J pada kata Jawa menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah, kecuali peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Nah, contohnya tahun Hijriyah. Hijriyah merupakan tahun dalam bahasa Arab, sehingga huruf H pada kata Hijriyah menggunakan huruf besar. Kemudian bulan Syawal. Syawal merupakan nama bulan, sehingga huruf S pada kata Syawal menggunakan huruf besar. Kemudian jika ada Januari, Februari, dan seterusnya, juga huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang kesembilan, nama geografi atau nama tempat. Misalnya Asia Timur, Kali Serayu, Cianjur, Medan, Brastagi, dan nama tempat lainnya yang menunjukkan sebuah lokasi, maka huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-10, nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan. Contohnya Republik Indonesia. Huruf R pada kata Republik dan huruf I pada kata Indonesia mewakili nama negara, sehingga menggunakan huruf kapital. Yang ke-11, nama judul buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang,
dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, contohnya surat kabar seputar Indonesia. Kalimat seputar Indonesia mewakili nama suatu surat kabar, sehingga huruf S pada kata seputar dan Indonesia, huruf I-nya, menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, yang ke-12, singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Nah, contoh singkatan nama gelar adalah DR, dibaca doktor. D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian MSc, Master of Science. Kemudian SE, Sarjana Ekonomi. Lalu untuk sapaan seperti TN, T-nya huruf besar karena mewakili sapaan tuan. Kemudian NY, singkatan dari sapaan nyonya. Kemudian SDR, S-nya huruf besar, mewakili singkatan dari sapaan saudara. Yang ke-13, kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Parto. Pada kalimat kapan bapak berangkat, huruf K-nya adalah aturan dari petikan langsung. Makanya huruf K-nya huruf kapital. Kemudian yang dimaksud dari penggunaan nomor 13 adalah kata bapak. Bapak menunjukkan hubungan kekerabatan, sehingga menggunakan huruf B kapital. Yang ke-14, kata ganti Anda. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Nah, kata Anda pada kalimat ini menggunakan huruf kapital. Nah, baik anak-anak, ada 14 aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ada 6. Dimulai dari yang pertama, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan yang terakhir, mengkristal. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap. Nah anak-anak, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud benda dapat dipengaruhi oleh kalor. Ada yang menyerap kalor, ada yang melepas kalor. Nah, perhatikan bagian berikut. Wujud benda padat dapat berubah menjadi cair melalui proses penyerapan kalor. Kemudian peristiwa perubahannya disebut mencair. Kemudian dari wujud benda cair menjadi wujud benda padat oleh peristiwa melepaskan kalor disebut peristiwa membeku. Lalu kemudian dari wujud benda cair menjadi wujud benda gas melalui proses penyerapan kalor disebut menguap. Nah, untuk lebih memahami materi perubahan wujud benda mencair, membeku, dan menguap, Ananda sekalian dapat melakukan percobaan peristiwa perubahan wujud benda dengan mengikuti langkah-langkah pada LKS tematik.
Nah, untuk percobaan 1 dan 2, Ananda semua dapat menggunakan lilin seperti ini ya. Kemudian, tetap dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa lainnya. Silakan anak-anak coba, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS yang sudah disediakan. Demikian ya anak-anak mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda juga ada yang hanya sementara. Contohnya seperti air yang dibekukan menjadi es, lalu dibiarkan di ruangan terbuka akan mencair lagi. Nah, sama seperti kehidupan dunia ini anak-anak, hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya kehidupan dunia bersifat sementara. Kehidupan akhiratlah yang akan kekal selamanya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Contohnya seperti apa Bu Yuli? Menggunakan waktu yang kita miliki sekarang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Belajar, membantu orang tua, beribadah, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Karena Allah telah memperingatkan kita dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham mengenai perubahan wujud benda? Insya Allah sudah paham ya. Ada 3 perubahan wujud benda yang kita pelajari hari ini. Mencair, membeku, dan menguap. Lalu ada 14 aturan penggunaan huruf kapital. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Yuli melalui WhatsApp. Nah, anak-anak, tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.